Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah online di awal bulan Juli. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah, memuliakan namanya, dan kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan, dan kita diberkati dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui hambanya yaitu Bapak Gembala. Buka hati saudara, nikmati hadirat Allah pagi hari ini, supaya ada satu kekuatan yang baru, satu kekuatan yang besar dari surga, limpah di dalam kehidupan kita, menyertai perjalanan hidup kita di tengah pandemi hari-hari ini, sambil kita berdoa supaya Tuhan campur tangan dan semuanya dipulihkan, semuanya kembali di dalam sukacita yang besar. Mari saudara, kita sama-sama di dalam ibadah ini masuk di dalam hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan. Kembali kita boleh datang pada pagi hari ini untuk bisa ibadah streaming sendirian maupun bersama dengan keluarga. Kita mau undang hadirat Tuhan untuk datang di tengah-tengah kami. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau undang hadiratnya. Kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh memelihara kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Kita mau masuk dalam penyembahan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau. Oleh karena Engkau luar biasa Yesus. Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Nyatakan dalam hati kita masing-masing. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Glory syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa. Kita sembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna. Janji-Mu tepat Tuhan. Engkau setia. Kau Allah yang tak pernah meninggalkanku. Dalam situasi apapun Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Yesus. Engkau tetap setia Tuhan. Kami rasakan itu ya Tuhan. Lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau Bapakku yang baik ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
Mari kita akan berdoa untuk acara live pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk Tuhan ibadah live pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, khususnya umat-Mu Tuhan, seluruh GPD Sion Permai ini, Tuhan, supaya mereka mempersiapkan dirinya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya Tuhan di dalam keadaan kehidupan mereka, iman rohani mereka, sekalipun keadaan-keadaan tidak bertambah baik, tetapi Tuhan, kehidupan iman rohani mereka tetap baik. Mereka tetap berdiri teguh atas kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Tuhan Yesus, mohon campur tangan-Mu, mohon berkat-Mu atas ibadah live pada pagi hari ini. Setiap firman Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kembali pada pagi hari ini dalam ibadah live ini, sekali lagi saya minta supaya jemaat memperhatikan dengan baik. Ya. Karena sekali lagi memang rencana tanggal 5 minggu depan itu gereja ini ya akan dibuka kembali, tetapi berhubung ya keadaan Surabaya ini ya bukan statis atau makin baik, tapi bertambah buruk ya keadaannya. Bahkan di Indonesia ini ya nomor 1 ya. Dulu itu Jakarta nomor 1, tapi sekarang Jatim, Surabaya ini nomor 1 ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka saya sebagai gembala dan staf gembala memutuskan untuk ditunda dulu ya ibadah ini. Jadi sementara ini jemaat tetap mengikuti ibadah live streaming ya. Puji Tuhan, dan saya harap jemaat bisa ya memanfaatkan setiap firman Tuhan melalui live streaming ini dengan baik supaya iman ya iman rohani saudara ya tetap teguh ya, dan nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Di dalam pembacaan tadi dikatakan firman telah menjadi manusia. Ya. Ini seringkali ya kita salah persepsi atau salah mengerti. Hingga seringkali ya kalau saya melihat di YouTube itu ditertawakan ya dengan agama lain. Mereka mengatakan Allahnya orang Kristen itu aneh-aneh. Kok Allah jadi manusia itu bagaimana? Ya, jadi seolah-olah ditertawai. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, yang dimaksud firman menjadi manusia itu adalah firman telah menyatu ya dengan manusia, yaitu manusia Yesus. Jadi firman itu telah menyatu menjadi satu ya dengan manusia Yesus. Ya, Yesus itu manusia Allah, rohnya itu Allah. Ya, kita melihat Adam itu manusia seperti Allah, tetapi rohnya itu manusia. Adam pertama, rohnya manusia. Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, rohnya itu adalah Allah. Ini perbedaan Adam ke-1, Adam yang pertama, dan Adam yang akhir, Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi yang dimaksud Injil Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, yang dimaksud adalah Allah memakai tubuh manusia, bukan Allah jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia, itu berarti keilahiannya itu sudah tidak ada. Ya. Maka kita melihat kalau keilahiannya atau kealahannya itu tidak ada, tidak mungkin Yesus bisa berjalan di atas air. Ya, angin ribut dihentikan. Ya, kita melihat ya 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang. Ya. Orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta, ya semuanya sembuh. Bahkan orang mati pun
dibangkitkan. Kalau manusia itu tidak bisa ya melakukan hal seperti itu. Nah, jadi Yesus itu pakai tubuh manusia. Ya, nanti saya jelaskan supaya saudara mengerti, memahami mengapa kok Yesus itu pakai tubuh manusia. Ya, nah kita melihat salah satu contoh. Iblis pun tahu kalau Yesus itu tubuhnya manusia, rohnya Allah. Maka dia tahu Yesus itu anak Allah. Itu tuliskan Matius 4 ayat yang ketiga. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi iblis pun tahu, Yesus itu manusia dilihat, tapi rohnya itu Allah. Karena iblis itu juga roh. Kalau kita melihat perbandingan ayat lain, Markus 5 ayat 6 dan 7, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan kau siksa aku. Nah ini seorang pemuda di Garasa yang kerasukan setan. Ya. Dan kita melihat, kita semua tahu, ini bukan setan satu, tapi 2000 setan. Maka disebut legion. Ya, nah ini tahu, roh-roh jahat ini tahu. Ya, sekalipun yang berjalan itu adalah manusia Yesus, tapi dia tahu siapa yang di dalamnya itu. Dia adalah anak Allah. Ya, jadi iblis maupun roh-roh jahat itu tahu. Ya, kalau manusia Yesus itu adalah Allah. Ya. Allah pakai tubuh manusia. Ya. Nah kalau kita melihat contoh lain, Yohanes 1 ayat 35 dan 36, pada keesok harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya. Nah kita melihat di dalam ayat ini, Yesus disebut anak domba Allah. Yohanes ini yang penuh Roh Kudus, dia tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah, ya pengganti korban domba di dalam Taurat. Maka dia sebutkan ya Yesus itu anak domba Allah karena dia nanti akan menggantikan ya domba yang dikorbankan di dalam Taurat ya. Jadi firman jadi manusia dengan misi penebusan dosa manusia. Allah dalam tubuh manusia supaya manusia Yesus tetap kudus sampai pada hari kematiannya disalib. Ini perlu ya, perlu saudara ketahui ya, mengapa firman itu ada di dalam manusia Yesus ya, mengapa Allah ada di dalam tubuh manusia Yesus, supaya manusia Yesus itu tetap kudus sampai pada hari ya dia disalibkan. Ya, karena Allah itu memiliki misi yang begitu besar, yaitu menebus dosa dan menguduskan manusia. Ya. Jadi perlu ya jemaat pahami, manusia Yesus itu memang dilahirkan kudus. Ya, itu dituliskan di dalam Injil Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nah, di dalam ayat ini dikatakan Roh Kudus turun atas Maria. Maka Maria itu menjadi kudus, sosok perempuan yang kudus. Allah Maha Tinggi ini berbicara tentang firman. Tuhan Yesus sendiri menaungi Maria, ya. Maka firman menjadi manusia, ya. Allah dalam tubuh manusia. Nah, kita melihat terus ya. Manusia Yesus itu dagingnya dari Maria. Ya, itu dituliskan di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi kita melihat di dalam pembacaan ini jelas, ya
manusia Yesus itu dagingnya dari Maria, ya, karena silsilahnya itu dari Abraham dan Daud, ya. Nah, disebut anak Allah karena memang rohnya itu adalah Allah, ya. Manusia Yesus tanpa penyertaan firman, ini bagian-bagian yang terpenting, perhatikan ya. Manusia Yesus tanpa penyertaan firman yang adalah Allah, ya, maksudnya firman itu adalah Allah, bisa jatuh dalam dosa. Contoh, malaikat itu jatuh dalam dosa. Adam yang kudus itu bisa jatuh di dalam dosa, ya. Nah, jadi manusia Yesus yang kudus tetap kudus karena ada penyertaan firman yang adalah Allah. Ya, jadi ini perhatikan. Karena tanpa kekudusan tidak bisa menghapus dosa dan menguduskan manusia. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi kita melihat penebusan Yesus itu sempurna. Karena tubuh Yesus itu tetap kudus sampai pada hari ya penebusannya disalib, sampai pada hari kematiannya disalib. Ya, nah itu semata-mata karena ada firman di dalam manusia Yesus. Ada Allah, ada Tuhan Yesus di dalam manusia Yesus. Tanpa penyertaan Allah, ya, maka kita melihat tadi sudah saya jelaskan, malaikat saja bisa jatuh di dalam dosa. Adam yang kudus saja bisa jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus turun. Firman itu turun masuk kepada manusia Yesus yang kudus untuk menyertai dengan misinya yang besar sampai ke salib. Ya, sebab kalau tidak ada penyertaan belum sampai ke salib nanti jatuh. Ya, jadi misi Allah nanti ya kacau ya. Nah, jadi kita melihat Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Nah, kita melihat ada pertanyaan, ya, ini selanjutnya. Ada pertanyaan, kalau Yesus itu Allah, mengapa di Taman Getsemani Yesus ketakutan? Ya. Dan Yesus ini dikuatkan oleh malaikat. Sampai ada agama lain mengatakan, loh kalau Yesus itu Allahnya orang, kalau Yesus itu yang disebut Allahnya orang Kristen Allah, loh masa dia itu loh berdoa dalam ketakutan sampai dikuatkan oleh malaikat. Lah semestinya kalau Yesus itu Allah, Allah itu menguatkan malaikat, bukan malaikat itu menguatkan Allah. Lah inilah kelemahan Allahnya orang Kristen itu lemah. Ya, sampai ada tanggapan ya seperti itu. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat di dalam ayat-ayat mengatakan Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus ketakutan sampai dikuatkan para malaikat. Ya, ini sampai dijadikan bahan tertawaan oleh mereka. Loh kalau memang dia Allah, kalau ada masalah, kuatkan dirinya sendiri. Kenapa kok malaikat yang menguatkan? Justru Yesus itu bukan Allah. Ya, mereka mengatakan begini, ya. Nah, mereka tidak memahami ya toh bahwa Yesus itu dengan satu misi, ya. Saya ungkapkan ini dulu, ya. Yesus itu 100% manusia, tubuh dan jiwanya. Tapi juga 100% itu Allah, rohnya. Nah, dalam konteks penebusan dosa, itu Yesus harus mati bagi dosa. Itulah sebabnya Yesus mengosongkan keilahiannya. Ya, karena kalau tidak dikosongkan keilahiannya, Allah itu tidak bisa mati.
Yaitu tuliskan dalam Filipi 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, coba ayat yang ke-6 tadi. Ya, ayat yang ke-6. Di sini jelas dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya dia adalah wujudnya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena Yesus itu dengan satu misi. Ya, jadi dalam konteks di Taman Getsemani tadi, Yesus itu sedang menghadapi satu pergumulan. Ya, satu pergumulan yang begitu besar. Ya, nah, untuk menebus dosa manusia, untuk menguduskan manusia. Nah, dalam konteks itu, ya, Yesus itu sudah mengosongkan keilahiannya. Ya, maka waktu keilahiannya dikosongkan, di dalam ayat ke-7 jelas mengatakan, Yesus itu menjadi sama dengan manusia. Ya, jelas. Ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu di Taman Getsemani di dalam doa itu, Yesus itu posisinya sama dengan manusia karena keilahiannya itu sudah dilepaskan. Ya. Nah, sebagai manusia dia takut untuk menghadapi ya misi yang diembannya ini tadi. Maka malaikat memberikan kekuatan. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh mereka, dianggap kalau Yesus ini Allah, ya kuatkan dirinya sendiri. Kenapa ketakutan sampai dikuatkan oleh malaikat? Mereka mengatakan gitu, malaikat yang harus dikuatkan oleh Allah, bukan kebalikan. Nah, ini menunjukkan Yesus itu bukan Allah, itu analisa mereka. Dia tidak tahu konteksnya ini tadi, bahwa Yesus itu dengan satu misi besar, menebus dosa manusia, menguduskan manusia, harus mengalami kematian di kayu salib. Nah, itulah sebabnya firman itu masuk ke dalam tubuhnya. Firman itu adalah Allah, ya, untuk mengawal, ya, menyertai atau mengawal supaya manusia Yesus itu tetap kudus sampai ya di kayu salib. Jadi Yesus itu ya kudus di dalam ya waktu sampai naik ke salib, ya. Nah, itulah sebabnya tadi saya jelaskan Efesus 1 ayat 13 ya, bahwa kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu artinya kita itu adalah tanda milik Yesus sendiri, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat. Jadi yang mati itu ya adalah manusianya Yesus yang kudus sampai di kayu salib. Karena apa? Ada firman, ada penyertaan Allah. Kalau tidak ada penyertaan Allah, ini dikhawatirkan seperti para malaikat itu jatuh. Ya. Adam itu diberi misi oleh Allah, tapi jatuh di dalam dosa. Padahal Adam itu kudus. Itulah sebabnya sekarang Allah dengan satu misi yang begitu besar, ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan ingin menguduskan manusia, maka firman itu datang ya menjadi manusia. Ya, artinya firman itu menyatu dengan manusia, ya. Nah, jadi kita sekarang melihat Filipi 2 ayat yang ke-8, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ingat ya, dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu adalah Yesus. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, karena kalau Allah nggak bisa mati, ya, maka manusia Yesus itu, jadi yang mati itu adalah manusianya Yesus yang kudus. Untuk mati sebagai manusia yang kudus di salib itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Kita melihat ya, Adam sudah diberitahu kalau makan buah ini ya nanti engkau mati. Sudah diberi pilihan tapi tetap dimakan. Karena apa?
Keinginan manusia itu sesuatu yang lebih indah, yang sesuatu yang lebih baik. Nah, apalagi kalau misi manusia Yesus itu misi di dalam penderitaan dan kematian, wah ini ya itulah sebabnya perlu firman itu yang adalah ya Allah masuk ya menyatu dengan tubuh manusia Yesus. Ya, maka jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kematian manusia Yesus itu adalah sempurna. Karena mati dalam keadaan kudus, ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi saudara ini mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara diselamatkan dari kematian neraka. Ya. Saudara selamat itu usaha Tuhan Yesus 100%. Ya, itu anugerah pemberian Tuhan. Itu firman Tuhan katakan, ya. Maka sekali lagi mengucaplah syukur. Ya, muliakanlah Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Itulah kehendak Bapa. Ya, kita ini sudah diberi hidup. Ya, jangan kita ini hidup asal hidup saja, ya, atau hidup dengan sembarangan. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Engkau menguduskan kami. Sekarang Engkau layakkan kami untuk bersekutu di dalam tubuh-Mu, supaya tubuh kami pun tetap kudus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, juga melalui persekutuan tubuh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat GPD Sion Permai, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.